Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin. Amin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalis Susaniyah. Masih di majelis yang ke-23, hadis ke-23. Ini panjang hadisnya, udah beberapa kali baca, belum selesai. Kita lanjutkan. Kalau kitabnya halaman 68. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Hikayatun. Hadihi hikayatun. Ini adalah satu hikayah, satu cerita. Karena fi zaman Ibni Abbas adalah pada zaman Ibni Abbas radhiyallahu anhuma rajulun kasirul mali. Rajulun isim kana. Adalah pada zaman Ibni Abbas radhiyallahu anhu itu rajulun seorang laki-laki kasirul mali yang banyak hartanya. Masya Allah orang kaya nih. Falamma mata hafaru qabrahu, maka manakala mati ianya laki-laki menggali oleh mereka akan kuburnya. Makna menggali kuburnya untuk dikuburkan laki-laki itu, bukan laki-laki itu udah dikubur, bukan. Falamma mata, maka manakala mati ianya laki hafaru qabrahu, menggali oleh mereka akan kuburnya. Kuburnya digali untuk dikuburkan. Fawajadu fihi su'banan 'azima. Maka mendapati oleh mereka penggali kubur, fihi dalamnya kubur su'banan 'azima akan ular yang besar. Ya, zaman sekarang juga nggak tahu benar nggak ya, sering lewat video di TikTok ada semacam gitu ya. Sinetron apa benar nggak tahu. Di zaman dulu benar. Fa akhbaru Ibnu Abbasin bidzalika, maka mereka memberitahukan akan Ibnu Abbas dengan demikian bahwa setiap mereka menggali bahwa dalam kuburnya ada ular nih. Faqala, maka berkata ianya Ibnu Abbas, ihfaru ghairahu, gali olehmu akan selainnya kubur, gali tempat lain, gali tempat lain. Fahafaru ghairah, maka mereka menggali akan selainnya kubur. Fawajadu su'bana fihi, maka mereka mendapati su'ban akan ular, ular yang sama. Ma'rifah ini kan tadi kan nakirah ini di atas. Berarti ularnya sama nih. Fawajadu su'bana fihi. Maka mereka mendapati akan ular dalamnya kubur. Masih juga ada ular yang sama. Ya. Hatta hafaru sab'a kuburin. Hingga mereka menggali akan 7 kubur. Sudah 7 kubur digali, masih ada ular juga kan. Fasa'ala Ibnu Abbas si ahlahu an halihi. Fasa'ala Ibnu Abbas. Maka bertanya oleh Ibnu Abbas ahlahu akan istrinya. Istrinya laki-laki tadi. An halihi tentang keadaannya. Apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Apa setiap digali kubur ada ularnya. Faqalu lahu. Jadi ahlahu berarti di sini bukan istri ini. Keluarga secara umum ya. Karena jawabannya faqalu. Fasa'ala maka bertanya oleh Ibnu Abbas ahlahu akan keluarganya si mayat tadi. An halihi tentang keadaannya si mayat. Faqalu, maka mereka menjawab, mereka berkata, innahu kana yamna'uz zakat. Sungguhnya dia laki-laki tadi, itu ada iya itu yamna'uz zakata, itu menghalangi ia akan zakat. Ternyata dia nggak pernah bayar, nggak mau bayar zakat. Fa'amarahum bidafnihi ma'ahum. Maka memerintahkan oleh Ibnu Abbas akan mereka penggali kubur tadi, bidafnihi dengan menguburkannya si laki-laki ma'ahu bersamanya ular. Udah, berarti kuburkan aja bersama ular kan. Udah digali-gali masih ada ular. Nah, ini ada cerita lagi. Wahukiyah. Nah, ini banyak cerita nih kalau majelis. Wahukiyah dan diceritakan anna rajulan auda'a rajulan mi'atai dinarin. Diceritakan bahwa sungguh seorang laki-laki itu auda'a. Menitipkan ianya laki-laki akan laki-laki yang lain mi'atai dinarin 200 dinar.
Jadi seorang laki-laki ini menitipkan titipannya sebagai bentuk amanah kepada seorang laki-laki. Summa mata. Ya, kemudian mati ianya laki-laki. Laki-laki yang menitipkan amanah mati. Faja'a waladuhu wa talabal wadi'ata. Maka datanglah oleh anaknya si laki-laki yang mati. Wa talabal wadi'ata dan meminta ia akan titipan tadi. Pada fa'aha ilaihi. Maka memberikan olehnya si yang dititipkan. Maka memberikan oleh laki-laki akannya wadiah kepadanya anak. Kan? Datang anaknya minta mana titipan ayah saya. Diberikan. Karena nitipnya 200 ya diberikan 200. Fadda'al waladu ziyadata ala zalika. Maka mengakui oleh si anak akan lebih di atas demikian. Fadda'a mengklaim ya. Maka mengklaim oleh anaknya si mati tadi akan lebih di atas demikian. Bukan. Titipan ayah saya lebih 200 dinar. Ya, ya, orang yang dititipinnya ya tentunya mempertahankan pendapatnya kan. Akhirnya ya cekcok. Itulah kata Imam Ghazali. Makanya perlu bab bab jinayat karena orang suka rakus. Akibat kerakusan manusia makanya perlu ada bab jinayat. Bab tentang qadha, tentang pemutusan hukum, pengadilan segala macam. Kalau orang baik semua pengadilan nggak perlu kan. Polisi juga nggak perlu nganggur. Fatarofa'a ila hakimin. Maka mengangkatlah oleh keduanya atau mengangkat melaporkan fatarofa maka melaporkan oleh keduanya kepada seorang hakim. Faqala maka berkata oleh hakim itu ihfaru qabral maiti, gali olehmu akan kubur mayat, coba gali kembali. Oh, autopsi apa namanya. Fahafaruhu maka mereka menggali akannya kubur. Bahwa jadu fil maiti mi'atai kaitin binar. Maka mendapati oleh mereka pada diri si mayat akan 200 kait. Akan 200 kait dengan nar. Kait ini gini, besi dipanaskan, kemudian distempel gitu, dicap ya. Kai kayak pengobatan kai itu. Biasanya kita punya ternak sapi kan, untuk menandanya pakai nomor. Besi itu kita panaskan, ditempel, itu namanya kait. Nah itu. Maka mereka mendapati pada mayat itu akan 200 kait dengan api. Faqala al-hakim, maka hakim berkata, innal kayyati ala kadril wadi'ah. Sesungguhnya kait itu, apa bahasa Indonesianya ya? Dicucuk pakai stempel besi tadi. Sesungguhnya kait itu di atas ukuran wadi'ah. Nah, karena tadi ada 200 kait, berarti kemungkinan besar titipannya juga 200. Walau kanat aksara kanatil kayyatu ala kadriha. Andaikan ada ianya wadiah itu lebih banyak, sungguh adalah kait itu di atas kadarnya wadiah. Ini kemungkinan berarti laki-laki tadi kenapa dihukum dalam kuburnya mungkin karena nggak bayar zakat juga. Nah, ini seorang hakim yang bijak. Wa amma sadaqatut tatawu'i faqad warada fiha akhbarun kasirat. Itu tadi kan dalam hadis membahas tentang zakat wajib. Adapun bermula sedekah sunnah itu maka sungguh telah warid telah datang padanya sedekah dan tawaf akhbarun kasiratun oleh hadis-hadis yang banyak. Banyak banget hadis yang menggambarkan tentang keutamaan sedekah. Karena sedekah itu ibadah sosial ya. Ibadah sosial dalam Islam itu nilainya lebih dahsyat dari ibadah yang kita lakukan untuk sendiri, enggak mutaaddi ya. Kita rajin baca Quran bagus, rajin sholat sunat bagus, rajin puasa bagus. Tapi ibadah sosial itu lebih dahsyat lagi. Sehingga banyak hadis Nabi memindahkan duri di jalan itu bisa mengantarkan kita ke surga. Padahal kan memindahkan duri ya, memindahkan batu di jalan kan sepele, tapi itu karena ibadah sosial sifatnya. Memberi minum anjing, ada yang masuk surga gara-gara minum anjing kan. Banyak-banyak banget lah. Minha, sebahagian darinya akhbar yang kasir. Sebahagian darinya hadis yang banyak itu majaa. Itu hadis yang datang ya. Ini cerita lagi nih. Anna sa'ilan atta imro'atan wa fi famiha luqmatun.
Wah, sungguh seorang peminta-minta itu datang ya kepada seorang perempuan. Wa fi famiha, dan di mulut perempuan itu lukmatun, ada satu suapan. Ini ajaib tapi ya. Udah dimakan, cuma belum dikunyah kali ya, baru dimasukkan ke mulut. Ada seorang peminta-minta datang ke seorang perempuan. Sementara dalam mulut si perempuan itu ada satu suapan. Apa, sepotong daging mungkin atau roti. Fa akhrajatil luqmata, maka mengeluarkan oleh si perempuan tadi akan suapan tadi. Fana walat hasaila, maka memberikan ianya si perempuan akannya suapan kepada peminta. Diberi kepada peminta. Atau maknanya mungkin dia belum makan juga bisa ya. Ya, dia mau makan, ada yang meminta dia kasih, dia rela memberikan kepada peminta. Falam talbas an ruziqat ghulaman. Maka tidak lama kemudian, falam talbas, maka tidak lama menetap ianya si perempuan. Itu maknanya bahwa diberi rezeki akan dianya perempuan, ghulaman akan seorang anak. Tidak lama kemudian perempuan itu punya anak laki-laki. Falamma tara'ra'a ja'a dhi'bun. Maka manakala tara'ra udah mulai bisa jalan ya. Falamma tara'ra'a, maka manakala bisa jalan ianya si anak tadi, ja'a dhi'bun, datanglah oleh seekor serigala. Ini rumahnya di hutan barangkali. Fahtamalahu, maka membawa ianya serigala akannya si anak. Anak pun digigit serigala di bawah. Fakharajat ta'du. Ini ta'du ya, berlari. Fakharajat ta'du fi asari dhi'bi. Maka keluar ianya si perempuan tadi. Ta'du, hal keadaan si perempuan itu yang berlari ia fi asari dhi'bi, pada bekas singa. Maknanya berlari di belakang singa. Singa ketika berlari kan ada asar. Dia berjalan di belakang singa. Fakharajat, maka keluar ianya si perempuan tadi, si ibu. Ta'du, jumlahnya kita hal kepada fa'il kharajat. Hal keadaan si ibu tadi berlari ia di fi asari dhibi, di belakang singa. Wahia takulu, dan dianya perempuan itu berkata ia, sambil dia berkata, ibni, ibni, wahai anakku, wahai anakku ya. Atau maknanya selamatkan olehmu akan anakku, atau tinggalkan olehmu akan anakku. Bisa juga ini mansub ala igro ya. Tinggalkan olehmu hai singa akan anakku, akan anakku. Atau kalau kita jadikan mubtada berarti kita takdirkan ya, wahai anakku, wahai anakku. Fa'amarallahu malakan, apa nih? Fa'amarallahu malakan, maka memerintahkan oleh Allah akan malaikat. Ya, Allah memerintahkan malaikat. Apa bunyi perintahnya? Ya, mudah-mudahan begitu maknanya. Ini fi'il amar ini. Tapi kayak al-haku, tapi ilhak kita baca. Ilhakiz dzi'ba fakhudis sabiyya min fihi. Ya, maka memerintahkan oleh Baca Allah dong. akan malaikat. Kemudian apa isi perintahnya? Ilhakiz dzi'ba, cari olehmu, hubung olehmu hai malaikat akan serigala tadi. Fakhuz, ambil olehmu akan bayi itu min fihi, dari mulutnya si serigala. Serigala, ilhak. Tangkap olehmu lah bahasa kita. Ilhak, hubungkan olehmu. Kejar olehmu akan serigala tadi. Fakhudis sabiya, maka ambil olehmu akan anak itu dari mulutnya. Nah, gimana Ustaz Ainul? Benar nggak tulisannya Iya begitu? benar. Benar ya? Hmm. Coba saya cek, kita play dulu. Coba. Terus dah. Wa kulli ummihi, katakan olehmu hai malaikat bagi ibunya si anak. Allahu yukri'ukas salama. Bermula Allah itu membacakan ia kepadamu akan salam. Yaqulu laka, berfirman Allah bagimu. Hadhihi luqmatun bi luqmatin. Ini adalah suapan dengan suapan. Nah, karena kamu tadi makanan yang kamu mau makan, kamu rela untuk kamu berikan kepada orang lain. Nah ini, bayi yang akan menjadi suapan serigala tadi, nah dikembalikan ya. Jadi suapan balas suapan. Kan gitu kan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, firman Allah kan. Balasan kebaikan itu ya kebaikan. Kita berbuat baik sebenarnya. Jika kita berbuat baik untuk orang lain, pada hakikatnya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Nggak ada kebaikan yang sia-sia. Waminha, sebahagian darinya khobar tadi. Ini kitab zaman dulu nggak ada titik, nggak ada koma. Waminha, sebahagian darinya akhbar yang kasir. Hadis yang banyak yang membahas tentang sedekah sunnah. Ista'inu ala rizki bis sadaqati.
Minta tolong olehmu kepada rizki dengan cara bersedekah. Kalau hidupmu lagi sempit, bersedekahlah. Enggak harus banyak. Yang penting ada sedekah. Artinya sedekah itu bukan hanya tugas orang kaya. Kita yang miskin pun yang kekurangan bisa bersedekah. Kita rela mengundurkan diri dari hak kita sedikit untuk berbagi. Waminha sebahagian darinya akhbar yang kasir a'zamu. A'zamu sedekah ini mudah-mudahan nggak pakai bi. Saya lupa kemarin udah baca kitab satu lagi lupa. Kalau pakai bi susah maknainnya. A'zamu sedekah anta tasaddaqa anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Ini kita banyak karut. Bermula yang paling besarnya sedekah itu bahwa engkau bersedekah wa anta sahihun. Ini juga fi enggak ada. Ini kata sadaku maksudnya ya. Bermula yang paling besarnya sedekah itu anta tasaddaqa itu bahwa engkau bersedekah wa anta sahihun syahihun. Padahal bermula engkau itu yang sehat lagi pelit. Kamu pelit sehat, takut banget kekurangan harta. Ketika itulah kamu bersedekah, nah, sedekahnya pahalanya banyak. Wa anta padahal engkau itu yang sehat lagi pelit, takhsyal faqra, hal kata engkau itu yang engkau atau kabar lagi ya. Itu yang engkau takuti akan fakir, wa ta'manul ghina dan engkau berharapkan akan kekayaan. Nah, benar begitu Ustaz Ainul. Saya lihat di kitab yang lain sama juga. Lama. Ya, Pakai bi juga. ya. Kitab satu lagi kemarin. Mana itu? Satu lagi? Yang biasa Ustaz pakai itu, nah itu belum saya cek misalnya. Nah ini, Nggak ada nggak ini. ada kalau di sana. Hmm. Lebih akurat ini kan? Ya, A'dhamus ya. sadaqah kan lebih mantap kan? Anta Hmm. tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Ini lebih akurat nih kita. Cuma rada gelap mata saya. Udah ganti kita. Nah itu kan. A'dhamus sadaqah bermula paling agungnya sedekah itu anta tasaddaqa. Itu bahwa engkau bersedekah wa anta sahihun syahihun. Padahal engkau itu sehat, lagi pelit, takhsyal faqra, engkau takuti akan kefakiran, wa ta'ammalul ghina dan engkau membayangkan akan kekayaan. Kau mikirin kekayaan, tapi kita mau sedekah itu baru keren ya. Silakan, silakan nanya, nanya. TikTok ada yang nanya. Wala tumahil, amhil, tumhil. Wala tumhil, janganlah engkau menunda-nunda. Janganlah engkau menunda-nunda untuk bersedekah. Hatta iza balagatil hulqum. Hingga apabila tibalah oleh hatta iza balagatil hulquma. Nah, ini potongan ayat ya. Hingga apabila sampai ianya roh akan tenggorokan. Baru pengen sedekah. Hingga apabila sampai ianya roh akan tenggorokan, kulta, engkau berkata, li fulanen kata, untuk si fulan sekian. Wali fulanen kata, untuk si fulan juga itu. Nah, wa minha, udah gantian Ustaz. Gantian Ustaz Ainun sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fil dharain amin ya rabbal alamin. Wa minha dan sebagian dari hadis-hadis yang banyak. Annallaha bahwasanya Allah la yasrifal adzaba akan memindahkan azab, artinya tidak mengazab anil ummati terhadap umat bisodak bisodak bisodakotihi mungkin ya, atau Bisodakati rajulin, bisidikihim langsung itu apa aja. ya, oh bisodakoti rajul, oh ya di sini nggak pakai tak soalnya nih, Hmm. bisodakoti rajulin minhum dengan sedekah seseorang dari mereka. Wa minha dan sebagiannya lagi annallaha Ini maknanya apa tadi? la Nah, sedikit dulu. Maknanya satu yamin umat itu dengan sebab ada beberapa orang yang bersedekah bisa terhindar bala dari semuanya, kan? Maknanya ya, memalingkan niatnya Allah akan adab dari satu umat dengan sebab sedekah seorang laki-laki dari mereka umat.
Artinya sedekah satu orang efeknya kepada banyak orang. Nah, lanjut Ustaz. Hmm. Hmm. Wa minha dan sebagian dari hadis yang banyak, annallaha la yadhakka lirajuli. Itu akan membuat bahagia seseorang. Idza yadaihi apabila memanjangkan akan tangannya bisadaqatin dengan berbuat sedekah. Bisadaqati dengan berbuat sedekah. Wa idza dhahakallahu apabila Allah bahagia diabadin karena seseorang, ghufira lahu maka dia akan diampuni. Wa minha dan sebagiannya lagi annallaha Jadi azza wa Ustaz, jalla Ustaz nggak memanain tertawa ya? tertawa atau bahagia kan sama lah gitu. Sama, bahagia. Tertawa biasanya tanda bahagia Ustaz ya. Tanya kalau Allah tertawa itu gimana gitu. Makanya maknanya ini Ustaz, makna Allah tertawa, Allah mengampuni. Ini kan kinayah, boleh aja kan? Apa makna Allah tertawa? Kayak cerita Ustaz, Allah rela, hati rela Allah mengampuni kan? Kita tahu sih Ah, memang nggak boleh makna Allah, tapi secara bahasa nah itu. Nah, oke, aman ya. Sebenarnya Allah itu tertawa, iya. Bagi laki-laki oh, apabila menjulurkan ia akan tangannya dengan sedekah. Apabila tertawanya Allah, bila tertawalah Allah bagi seorang amal, dia mengampuni Allah baginya. Jadi makna Allah tertawa berarti Allah senang. Kinayah, ketika Allah senang, iya, Allah mengampuni. Atau tertawa Allah maknanya Allah mengampuni. Bisa juga Ustaz. Lanjut Ustaz. iya. Wa minha dan sebagiannya lagi anallaha azza wa jalla la yudkhila biluqumaihi akan memasukkan ianya Allah dengan sesuapan itu al khubza akan roti. Enggak, itu bukan ha Ustaz. Langsung ta. Kalau kitab Ustaz itu ha itu banyakan ta. Lukmatil Oh, khubzi langsung. Hmm. oh, iya banyak enggak pakai titik dengan luqmatil khubzi dengan suapan roti wa qabdihi dan segenggamnya roti wa qabdatit tamari berarti ini ya dan segenggam tamar wa mislihi dan semisalnya mimma yang faul masakin dari sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang-orang miskin artinya bisa dimakan lah Hmm. itu salah sulasiyil jannati itu sepertiganya surga. Kenapa sepertiga? Ini aneh banget kitab Ustaz. Lihat di layar Ustaz. Oh, mah, ya saya lihat di layar aja ya. Ya berbeda soalnya ini. Itu mana dia? Mimma yang faul masakin dari sesuatu yang bermanfaat bagi orang miskin. Ya, salah satu Nah, apa itu menurut katanya? Salah satu jannati olah tiga tiga surga gitu deh. enggak, ini akan tiga akan Paul surga. Harus dinyerap dulu Ustaz. itu Paul Sebab yang Paul. sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu sungguh memasukkan dianya Allah biluk matil khubdi dengan sesuap roti wa qabdatit tamari dan dengan segenggam kurma wa mislihi dan dengan seumpamanya dari ma yang bermanfaat dia akan miskin salah satu memasukkan dianya Allah akan tiga orang al jannata ke dalam surga salah satanil jannata itu aja ya salah satan maf'ul yudkhil jannata dharaf kan memasukkan dianya Allah dengan lukmah dengan sesuap roti akan tiga orang dimasukkan kemana al jannata ke dalam surga itulah pemurahnya Allah Ah, aman Ustaz. iya. Hmm. Lanjut, siapa tiga orang nih badalnya? Sahib al-baiti yaitu penghuni satu rumah al apa katanya nih? Illa marabi Al-amirabihi. Al-amirabihi. al-amirabihi yaitu apa tuh amira jadinya? Yang Dianggap memerintah, panjang itu yang memerintahkan. Mana? al-amira Hmm. yang memerintahkan dengannya. Wazau ja Saya bantu, saya al bantu Ustaz. Saya bantu ya. ya. Nah, jadi Allah akan memasukkan surga dengan satu suapan tadi, dengan satu genggam kurma, tiga orang tuh. Padahal satu genggam doang. Siapa tiga orang? Sahibal baitil amirabihi. Yang pertama pemilik rumah yang memerintahkan ia dengannya sedekah kah? Yang memerintahkan. Oh, Orang pemilik rumah dapat. Wa zaujatal muslihah dan istri yang melakukan perbaikan.
wal khadimah dan pembantu. Nah, mungkin yang memberikan pembantu, yang nyuruh suaminya kan, istrinya yang ngurus rumah pun dapat. Mudah-mudahan gitu Ustaz. Sebelum ada yang lain. Siapa lagi nih Ustaz? Kita nggak ada teman hari ini. Ustaz Said. Nah, tadi perasaan ada Ustaz Mukti. Waminha dan sebahagian darinya hadis lagi. Innallaha ta'ala la yarbu la yurbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh la yurbi, sungguh mengembangkan ianya Allah li ahadikum bagi salah satu kamu at-tamrata akan satu tamat wal luqmata dan akan satu suapan. Kama roba yarbi, kama yarbi sebagaimana mengembangkan oleh salah satu kamu filwahu wa fasilahu akan kudanya dan anaknya kuda. Maknanya sebagaimana kita memelihara kuda membesarkan anaknya juga dibesarkan biar tumbuh. Allah juga begitu. Maksudnya Allah Ta'ala itu sungguh menumbuhkan ya bagi salah satu kamu akan satu korma yang kita sedekahkan ditumbuhkan jadi banyak. Satu suapan yang kita sedekahkan akan dikembangkan oleh Allah. Kama yarbi ahadukum. Sebagaimana menumbuhkan oleh salah satu kamu, mengembangkan oleh salah satu kamu filwa anak kuda atau kuda. Nggak boleh anak kuda di sini karena ada fasil. Akan kudanya wa fasilatuhu dan anaknya kuda. Hatta yakuna misla uhudin. Hingga jadi iya. Iya tadi ya. Iya sedekah. Salah satu kamu itu seperti bukit Uhud. Misla Uhudin. Ya, nah itu. Roba Yarbi. Tapi kenapa Roba Yarbi Ustaz? Bukan Roba Yarbu ya Sah? Masya Allah kitab ini. Kayak- Kayaknya apa lah itu Ustaz, Yurabi lah gitu. Yurbi. Yurbi ya. Yu- Arba Yurbi. Atau Rabba Yurabbi gitu. Rabba Nah, Yurabbi. Yurabi. Ya, Nah, Yurabi. ya. Ini di bawahnya ada Yarbu ini. Coba saya baca lagi ya. Wa minha sebahagian darinya hadis itu innal abda la yatasaddaqu bil kasrati. Sungguhnya seorang hamba itu sungguh bersedekah ya dengan sepotong roti. Tarbu, tarbu, ya kan? Robayarbu, tarbu. Mana dari hilang? Tarbu indallah. Hal keadaan kasrah sepotong roti ini itu tumbuh ya di isi Allah hatta takuna misla uhudin. Hingga jadi ianya sepotong roti itu seperti bukit Uhud. Misla uhudin. Hmm. Ada Ustaz Mukti ini. Ganti Ustaz Mukti. Baca Ustaz. Waminha. Ya Kak Ustadz, Nih Waminha nih yang di mouse ini. Panah. sambil mau kasih makan anak ini Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anas sadaqata, apa ini Ustadz? Sadaqata sirri. Ada alif hilang. Laqad apa? Sadaqata sirri. Oh, sadaqatu sirri ya. Wa minha, hanya kemana itu Ustadz? Saya soalnya baru ngikut ini. Oh, sebahagian Yang dari banyak. hadis hadis tentang sedekah. Oh. Wa minha dan sebagian daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang sedekah. Anna sadaqata sirri tutfi ghadabar rabbi, bahwasanya sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan ia sedekah secara sir akan murka daripada Tuhan. Wa minha di antara daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang sedekah, ta'ab bada abidun mimbani Israila ma'atihi. Di zaman dahulu ada seorang ahli ibadah daripada Bani Israel yang berada di dalam tempat peribadatannya. Siti Naaman selama 60 tahun. Fa'am taratil ardu. Kemudian turun hujan ke Hmm. permukaan bumi. Fa'ahdarat kemudian menjadi hijau oleh permukaan bumi. Fa'asyrafa rahibu min somaatihi. Kemudian
Asyrafa keluar ini Ustaz ya. Ya, atau pergi juga boleh. Pergi oleh rahib daripada tempat peribadahannya. Faqala kemudian berkata rahib, "Lau nazalat Nazal tuh, pada Hah? lau nazal tuh. Oh, lau nazaltu pada karutullaha la asdatu khairan. Jikalau seandainya aku turun, kemudian berzikir oleh aku akan Allah Ta'ala, lasdadatu khairan, saya bertambah-tambahlah oleh aku akan kebaikan. Panazala wa ma'ahu rogipan rogifani. Maka turunlah rahib tersebut, sedangkan beserta dirinya si rahib, ada sepotong roti atau dua potong roti. Nama huwa fil ardi, manakala si rahib tersebut berada di permukaan bumi. Id laqiyathu imratun. Tiba-tiba menemui akan dia seorang hamba tersebut oleh seorang perempuan. Falam yazal yukallimuha, maka senantiasa seorang hamba tersebut, seorang Rahib ahli tadi. ibadah tersebut berbicara kepada perempuan. Hmm. Wa takallamahu dan wa kallama Tukallim. yukallimu. Wa tukallimuhu dan berbicara perempuan tersebut kepada si ahli ibadah hatta gasyiaha sehingga pingsan lah. Enggak, rahasia itu memperkosanya bahasa kita, menutupinya, menjimaknya. Oh, menjimanya. Hatta gasyiaha sehingga menjima oleh dia ahli ibadah akan dia itu perempuan. Summa ugmiya alaihi. Kemudian Pingsan dipingsankan. di atasnya si Pingsan. rahib. Baru pingsan dia. Panazalal ghadiru. Ghadir saya tidak tahu mana nih. Gadira. Fanadzalal ghadira. Maka turun ianya rahib ke dalam sumur. Gadir sumur. Sumur. Maka turunlah dia rahib ke dalam sumur. Yastahimu. Nah, saya tidak Hal tahu juga karena sahim. ia yang mandi, ya mandi. Mandi. Berenang atau mandi ya. Mandi. Hamam ya. Waja'ahu sa'ilun, kemudian datang kepada dia rahib oleh seorang yang bertanya. Seorang peminta-minta. Hmm. Fa'awa ilaihi, kemudian. Nah, saya awal datang gimana. Banyak Apa ya? kurang kosakata saya Mas Ustaz. Hmm. Fa'awa ilaihi, kemudian. Ah, apa ya? Memberi tempat ia. Awa itu ma'wa kan tempat tinggal saya kan. Oh iya iya iya. Maka memberi tempat ia kepadanya si Sa'il, bahwa mengambil ia akan roti atau akan dua roti. Ya. Ya. Summa mata, kemudian meninggal oleh dia rahib. Fawuzinat ibadatu siti nasanatan. Hmm. Kemudian ditimbang ibadah selama 60 tahun. Biltil kazaniyati, dengan sebab perbuatan zina tersebut. Para hajahat zinatu, kemudian menanglah oleh perbuatan zinahnya. Bihasanatiha, dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan selama 60 tahun Ustaz ya. Ya. Fawadha'ar Di sini ragipa ar-ragipani. Gimana Ustaz? bihatihi di sini. Ini. Coba, sebentar. Fauzinat, maka ditimbang ibadah itu sitin akan ibadah 60 tahun bitil kazaniyah. Ziniyah, dengan demikian sekali zina. Orojihati ziniyah. Maka gimana Mas Darmarrah cara bacanya? Zaniyah apa ziniyah? Maka kuatlah oleh sekali zina tadi bihasanatiha dengan segala kebaikan-kebaikannya 60 tahun. Bihasanatihi. Nah, bihasanatihi berarti kembali ke rahib kan? Di sini hasanatiha. Ya. Maka kuatlah oleh sekali zina tadi dengan kebaikan-kebaikannya si rahib. Nah, dikit lagi Ustaz. Wawadi ar-ragifu ar-ragifani ma'ahasanatihi, kemudian diletakkanlah sepotong roti atau dua potong roti beserta kebaikan-kebaikan daripada di si rahib. Para jahat hasanatuhu, maka apa mana tidak menanglah oleh kebaikannya si rahib. Hmm, Wagufir lahu, maka diampunilah bagi si rahib tersebut. titik Ustaz. Titik. Nah, itulah dia nilai sedekah kan. Artinya Allah mengampuni dengan sebab sedekah. Wa minha, sebahagian darinya hadis tentang sedekah. Ya ma'syaron nisa'i, wahai kumpulan para wanita. Tasaddaqna, tasaddaqna, bersedekahlah oleh kalian.
Fa inna aksarakunna hatabu jahannam. Ngeri. Karena sungguh kebanyakan kalian itu kayu bakar neraka. Nah, ini wanita nggak setuju padanya. Masa kebanyakan neraka katanya perempuan. Inna kunna tuksirna syakata. Ini tuksirna. Sungguhnya engkau itu kalian memperbanyak akan mengeluh. Nah, banyak mengeluh, nih. Mengadu. Watakfurnal ashir. Sungguhnya kalian itu kalian kufur akan ashir. Ashir ini suami. Kalian kufur akan banyak lupa kepada suami. Ini mendukung laki-laki ini. Ya, itulah dia. Asyirah. Wa kullu hadhihi ahadisu an nabi anin nabi, dan bermula setiap ini tadi itu hadis-hadis dari an nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah titik. Mana lagi ini? Wajah yasihu sahihun yaumal qiyamah, dan datanglah oleh hadis maknanya ya. Wajah dan datang oleh hadis. Apa hadisnya? Yasihu sahihun, berteriaklah oleh seorang yang berteriak yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, apa bunyi teriakannya? Ainalladzi akramul fuqara awal masakin fid dunya. Di mana itu orang-orang yang mereka telah memuliakan akan orang-orang fakir dan orang-orang miskin di dunia. Udkhulul jannata. Ya, masuklah kalian ke dalam sorga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidaklah bermula ketakutan itu kepada kalian. Tidaklah bermula kalian itu yang gundah. Ustaz. Berarti lah apa dipakai itu Ustaz? La khaufun itu. Nih, la hijaziyah Ustaz. Atau la nafi jenis batal amal. Tidak beramal. Oh ya gara-gara berulang ya. Iya. Nah, ulang kan. Kalau berulang nggak wajib amal kan. Kalau nakirah. Ya. Hukia diceritakan. Anna rajulan abadallaha sab'ina sanatan, bahwa seorang laki-laki itu telah beribadah ya kepada Allah selama 70 tahun. Ini mirip-mirip kan, banyakkan cerita Bani Israel di sini. Fabainama huwa fi ma'badihi, maka di antara bermula dianya si laki-laki tadi itu fi ma'badih, dalam tempat ibadatnya, zata lailatin, pada suatu malam. Dihikayahkan bahwa seseorang laki-laki itu beribadah ya kepada Allah selama 70 tahun. Fabainama, maka manakala huwa, bermula dianya rajul itu di tempat ibadahnya zata lailatin, pada suatu malam, itu waqa'an bihim ra'atun jamilatun, nih perempuan mulu nih. Ketika itu jatuh dengannya oleh seorang perempuan yang cantik. Mana jatuh, datang kepadanya barangkali ya. Datang kepadanya seorang perempuan cantik. Perempuan lagi, perempuan lagi. Fasa'alathu ayyaftahalaha, maka meminta ianya perempuan akannya si laki-laki bahwa membuka ia untuknya perempuan. Ketok pintu, buka pintu bang. Abang yang rajin ibadah buka pintu. Ya. Wakanat lailatan syatiatan, dan ada ianya malam itu malam yang syatiah. Apa malam syatiah? Malam yang dingin apa Ustaz? Ada kamus nggak? HP saya lagi dipakai anak ini Ustaz. Nggak bisa buka. Nah, Syatiah. Syatiah. Apa saya buka? Ya, syita kan, syita dingin Ustaz. Oh Benar iya kan? benar. Li ilafi Quraisyin ya. Syita benar. Dan ada ianya malam itu malam yang dingin. Bisa banget nih. Falam yaltafit ila kalamiha, maka tidak peduli ianya laki-laki kepada ucapannya si perempuan. Artinya dia nggak mau buka pintu, nggak melayani kan. Wa aqbala ala ibadatihi, dan menghadap ianya si laki-laki kepada ibadahnya. Dia melanjutkan ibadahnya. Fawalatil mar'atu, maka berpalinglah oleh perempuan. Perempuan pergi. Fanadhara ilaiha, maka melihat oleh laki-laki kepadanya si perempuan. Nah, ini belakang dia baru tertarik nih. Dia melihat. Famalakat qalbaha, maka menguasai atau menarik ianya perempuan akan hatinya si laki-laki. Jadi laki-laki itu jatuh hati. Itu dilihat ya. Wasalabat labbaha, dan wasalabat labbaha, menghilangkan ianya si perempuan akan akalnya si laki-laki. Ini laki-laki terpengaruh, hilang akalnya. Labbun, lubab ya.
akalnya. Fatarokal ibadata, maka meninggalkan oleh laki-laki tadi akan ibadah. Wattabi'aha, dan mengikuti ia akannya perempuan. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ila aina, mau kemana? Qalat, berkata ianya perempuan, ila haisu uridu, kepada tempat yang aku inginkan. Nah, tadi nggak mau, ini udah mau. Qala. Faqala, maka laki-laki itu berkata, haihata, jauh, jauh, jauh ianya sesuatu. Apanya yang jauh? Saral muradu murida. Jadilah yang dimaksud itu, jadilah orang yang diinginkan itu menjadi yang menginginkan. Jadi perempuan yang pengen laki-laki, ini laki-laki yang jadi kepengen sama perempuan tadi kan. Saral muradu murida. Jadilah yang dicari itu yang mencari, atau jadilah yang diinginkan itu yang menginginkan. Wal ahraru abidan. Jadilah orang merdeka itu jadi budak. Jadi bebas, dia nggak mengikuti hawa nafsu, sekarang udah jadi budak nafsu. Summa jazabah. Kemudian menarik ianya si laki-laki akannya si perempuan. Fa'adkhalaha ila makanih. Maka memasukkan ianya laki-laki akannya si mar'ah kepada tempat. Nggak tahu ini kenapa dibuat cerita begini ya. Cerita-cerita begini mending kita nggak usah tahu mas. Ya. Fa'aqaman indahu sab'ata ayamin. Maka menetap ianya perempuan di sisinya laki-laki selama 7 hari. Nah, arti menetap artinya dia maksiat selama 7 hari kan. Maksiat berdua. Fa'inda dzalika tafakkara fima kana fihi minal ibadah. Maka ketika demikian, berpikir ianya laki-laki, tafakkara, berpikir ianya laki-laki pada ma yang ada ianya ma, padanya si laki-laki dari ibadah. Kemudian sesudah 7 hari dia sadar, dia mau berpikir apa yang aku lakukan nih ya, selama 7 hari maksiat. Wa kaifa ba'a ibadata sab'ina sanatan bi maksiati sab'i layali. Bagaimana telah menjual ia akan ibadah 70 tahun dengan maksiat 7 malam. Fabakia atau fabaka, maka menangis ia. Laki-laki tadi menangis. Hatta ghusya alih, hingga dipingsankan di atasnya, hingga dia pingsan. Falamma afaqa, maka manakala sadar ianya laki-laki, qalat lahu, berkata ianya perempuan bagi dia, masih berdua aja di situ. Berkata ianya perempuan bagi dia, ya hadza, wahai ini laki-laki, wallahi demi Allah, ma asaitullaha ma asaitallaha ma'a ghairi. Demi Allah, tidakkah engkau maksiat akan Allah berselama selain itu? Pertanyaannya, pertanyaan mungkin atau pernyataan. Kau tidak maksiat kepada Allah bersama selain. Wa ana ma'asaitullah ma'a ghairika. Sama, saya juga, formula saya itu saya tidak maksiat kepada Allah bersama selain kamu. Wa inni ara fi wajhika asaras sulhi. Sesungguhnya aku melihat pada mukamu ada bekas kesolehan. Ini kamu kayak orang soleh beneran nih. Wabillahi alaika, maka demi Allah kepadamu. Iza solahaka maulaka. Bila solahaka maknanya bila memaafkan akan kamu oleh Tuhan. Andaikan Allah mengampunimu misal. Iza solahaka maulaka. Bila mendamaikan, memaafkan akan kamu oleh Tuhanmu, fazukurni, maka ingat olehmu akan aku. Qala, berkata ianya laki-laki. Atau berkata ianya perawi cerita ini. Fakharaja hariban, maka keluar ianya laki-laki tadi dalam keadaan berlari. Ala wajhihi, di atas wajahnya. Apa makna berlari di atas wajahnya, Ustaz? Apa berlari ke depan? Nah, mungkin berlari ke belakang. Saya kurang paham ini. Fakharaja hariban, maka keluar ianya laki-laki dalam keadaan berlari di atas mukanya. Gimana maksud berlari di atas muka? Kalau tidur di atas muka kan telungkup kan? Ini berlari di atas muka, Mungkin berlari di jalan mungkin. di atas jalan. Oke. Fakharaja haiman. Ini haiman, baru baru mantap nih. Kalau haiman bisa Ustaz. Nah, jadi coba mana tadi? Fakharaja. Di sana haiman Ustaz. Maka keluar ia haiman ala wajhi. Kalau haiman cocok kayaknya.
Maka keluar ia dalam keadaan bingung di atas mukanya. Dia keluar nggak tahu mau kemana. Orang dia biasa di tempat ibadah kan. HM kan orang yang kebingungan, nggak tahu tujuan. Orang HM itu nggak boleh kasar sholat kan. Nah, HM. Atau kalau kita pilih HM, maka keluar ia hariban au haiman dalam keadaan bingung di atas mukanya, nggak tahu mau kemana. Fa'awahul lailu ila hurbatin fiha asyaratu umyana. Maka menempatkan akan dia oleh malam kepada satu reruntuhan. Membawa tempat, menempatkan akan dia oleh malam, artinya dia berjalan terus di malam hari ila hurbah hingga sampai ke satu reruntuhan fiha asyaratu umyana yang dalamnya reruntuhan itu ada 10 orang buta. Ya sampai ke satu bangunan yang dalam bangunan itu bangunan runtuh mungkin ada 10 orang buta. Wa kana bil qurbi minhum rahibun yab'asu ilaihim fi kulli lailatin ghulaman bi'asharati arghifatin. Dan adalah di dekat tempat itu dan adalah di dekat tempat itu dari mereka itu seorang rahib, seorang pendeta. Ini kisah Bani Israel. Ya ba'asu ilahim yang mengirim ianya rahib kepada mereka dalam setiap malam akan seorang bocah. Setiap malam rahib itu mengirim seorang bocah bi asyarati arghifatin dengan membawa 10 potong roti. Karena di tempat itu ada 10 orang buta, rahib selalu mengirimkan 10 potong roti. Pada malam itu nambah lagi satu orang kan, rahib yang lari ini. Faja'a ghulamur rahib, maka datanglah oleh bocah dari rahib tadi, utusan rahib yang membawa roti. Maka datanglah oleh bocah dari rahib bil khubzi dengan membawa roti ala adatihi di atas kebiasaannya si gulam. Datang bawa roti. Dia buta nggak melihatnya. Pamadda, oh orangnya orang buta, bocahnya nggak buta. Pamadda dzalika rajulul asi yadahu, maka menjulurkan oleh laki-laki yang maksiat tadi akan tangannya, dia ikut ngambil roti. Wa akhadha raghifan, dan mengambil ia akan sepotong roti. Berarti akan ada salah satu dari 10 orang buta tadi nggak kebagian roti. Fama fabaqiya rajulun minhum lam ya'khudh syai'an. Maka tersisalah oleh seorang laki-laki dari 10 laki-laki tadi lam ya'khudh yang tidak mengambil ia akan sesuatu. Ada seorang tadi nggak dapat jatah kan? Faqala, maka berkata ianya seorang laki-laki yang nggak dapat jatah raghifi rotiku rotiku mana rotiku kok nggak ada malam ini. Faqala al-ghulamu, maka berkatalah gulam, anak yang membawa roti tadi. Qad farraqtu alaikumul asyarah. Sungguh telah aku bagi kepada kamu akan 10. Seperti biasa. Kan semua sudah saya bagi. Waqalat, maka berkata ianya laki-laki yang nggak dapat roti. Abitu tawiyan. Aku bermalam. Abitu, aku bermalam tawiyan dalam keadaan kelaparan. Tawiyan perut kosong. Ya udah kalau begitu berarti malam ini tidur dalam keadaan perut kosong. Fabakiyar rajulul asi, maka menangislah fabaka rajulul asi, maka menangislah laki-laki yang maksiat tadi, yang kabur tadi kan. Wana walar raghifa li sahibi, dan memberikan ia akan rotinya bagi temannya. Akhirnya dia sadar ini bukan jatah dia, ini jatah orang buta tadi, diberikanlah kembali. Waqala li nafsihi, dan berkata ianya si laki-laki yang maksiat bagi dirinya, ana ahaqqu an abita tawiyah. Aku ini lebih berhak bahwa aku bermalam dalam keadaan lapar. Li'anni asin, karena aku ini orang maksiat, pelaku maksiat kan. Biarlah aku ya. Ini gara-gara kasih sayangnya ini ya. Masuk ini. Gara-gara kasih sayang dia kepada makhluk Allah, dosanya diampuni Allah. Sama kayak dalam hadis sahih yang perempuan yang memberi minum anjing kelaparan, kehausan. Nah, dan dia berkata bagi dirinya, ada hakku an abita tawiyan. Aku itu lebih berhak bahwa aku bermalam dalam keadaan lapar. Kenapa? Yani asi, karena aku itu orang maksiat. Wahada muti'on, dan formulasi ini itu orang yang taat. Panama, maka tidur ya. Tidurlah laki-laki maksiat tadi. Faishtadda bihil ju'u, maka sangat-sangatlah dengan dia oleh kelaparan. Dia ditimpa kelaparan. Hatta asyrafa alal halak.
hingga menghadap ia kepada kehancuran, kematian, meninggal ia, mau meninggal ya. Maka menghadap ia kepada kebinasaan, mau meninggal, tinggal cabut nyawa. Fa'amarallahu malakal mauti, maka memerintahkan oleh Allah akan malaikat maut. Faqubida faqubida ruhuh, maka diambillah akan rohnya. Roh dia diambil, matilah dia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka berselisihlah pada ruhnya si laki-laki tadi oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini rebutan nih. Siapa yang harus membawa ruhnya? Faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah oleh malaikat rahmat, hadza rajulun farra min dzambi. Ini adalah seorang laki-laki yang lari ia dari dosanya. Dia bertaubat. Waja'a to'ian, datang ia dalam keadaan taat. Faqalat malaikatul azab, berkatalah oleh malaikat azab, datanglah oleh malaikat azab, bal huwa asin, bahkan dianya laki-laki itu pelaku maksiat. Fahallahu ilaihima, maka mewahyukan oleh Allah kepada dua malaikat tadi, an zina, zina, zid, zana yazinu, zid, akan bahwa, maka mewahyukan oleh Allah kepada kedua malaikat, bi an zina, dengan bahwa timbang olehmu berdua. Zana yazinu, zina, amar kedua nih. Bahwa timbang olehmu berdua, hai malaikat, ibadat sab'ina sanatan, akan ibadah 70 tahun, bimaksiati sab'i layalin, dengan maksiat 7 malam. Coba timbang. Ibadah dia yang 70 tahun dengan maksiat 7 malam. Berat mana? Bahwa zanuhuma, maka menimbang oleh mereka akan keduanya, ibadah tadi dan maksiat. Farajahatil maksiatu, maka kuatlah oleh maksiat. Ternyata berat maksiat. Nah, ala ibadati sab'in, di atas 70 tahun ibadah ya. Allah Ta'ala ilahi, maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, anzinu maksiatas sab'i, bahwa timbang oleh kalian akan maksiat 7 malam, birraghifil ladzi asara bi ala nafsi, dengan sepotong roti yang mendahulukan, yang mengutamakan ia dengannya roti, mengutamakan orang lain ala nafsi, atas dirinya. Fawadanu dalika, maka menimbang oleh malaikat-malaikat akan demikian roti tadi. Rajihar itu, maka kuatlah oleh sisi roti. Fatawaffathu malaikatur rahmah, maka mewafatkan akannya laki-laki oleh malaikat rahmat. Wa qabilallahu taubatah, dan menerima oleh Allah akan taubatnya laki-laki. Nah, itu Ustaz. Itulah faedah sedekah. Masya Allah, ini panjang banget. Udah berapa hari baca belum kadang-kadang? Udah sejam nih Ustaz. Ganti Ustaz Ustaz Ainul, Ustaz Ainul yang baca. Nah, ini. Mana tadi? Lanjut. Nih. Qauluhu, qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. As-sabru diyaun. Bermula kesabaran itu adalah cahaya. Ai habasun nafsi. Habasun nafsi. Habas itu cahaya juga ya? Enggak, habsu itu memaknai sabar. Apa makna sabar ini? Ini ai bukan menafsirkan diaun, menafsirkan mubtada, as-sabru. Apa itu sabar? Halo Ustaz. Halo, halo, nah, Nah, tadi gangguan tadi. ya. Apa tadi habas itu? Memaknai sabru. Sabar itu kan menahan diri kan? Gitu ya. Wasabru dia bermula kesabaran itu adalah cahaya. Ay habsun nafsi, Hmm. yaitu menahan jiwa alal ibadati untuk beribadah, wa masyaqiha, dan kesulitan-kesulitannya, wa masyaqiha, wal masaibu wa hararatuha, dan musibah-musibah artinya bersabar, wa hararatuha, dan kepedihannya, wa Hararati anil, Ustaz. Masaibi, ataf kepada ibadati. gitu ya, wal masaibi wa hararatiha, dan musibah-musibah dan kepedihannya,
wa anil munhiyati dan dari sesuatu yang dilarang, wa syahawati dan dari syahwat, walazatiha dan kelezatannya syahwat, wa afdalu anwa'ihi dan seutama-utama macam-macamnya sabar, al-akhir al-akhiru yaitu yang terakhir. yang terakhir, fal Hmm. awalu maka yang pertama, li khabari bani Abi Dunya bagi kabar dari Ibni Abi Dunya, anna sabra bahwa sabar itu alal maksiati terhadap kemaksiatan, yuktabu lil abdi bihi dituliskan bagi seorang hamba dengannya itu sulusu mi'ati darajatin 300 derajat. Wa inna sabra dan sungguh kesabaran ala taati atas ketaatan. Yuktabu lil abdi bihi. Dituliskan bagi seorang hamba dengannya. Situ mi'ati darajatin. Itu 600 derajat. Sabra dan sungguh kesabaran alal ma'asi terhadap kemaksiatan. Yuktabu lahu bihi dituliskan baginya dengannya tis'umi'ati darajatin 900 derajat. Wa qawluhu diyaun dan ucapannya diyaun ay inna sahibahu sungguh orang yang melakukannya la yazalu senantiasa mustadian itu diterangi binuril haqqi dengan cahaya kebenaran ala suluki subulil hidayati di atas menempuh jalan hidayah wa taufiqi dan taufik mustamiran itu terus senantiasa fi madayiqit tirabil arai pada madayiq sempit-sempitnya Hmm. kesusahan al-arai apa ini kan? Terus-terusan dalam sempit-sempit bergoncangnya pendapat-pendapat. Maksudnya dalam suasana banyak pendapat kacau balau, dia selalu dapat pendapat yang benar lah lebih kurang ya. Nah, ini Oh ya, ada tahris sawabi di atas mem- apa tahri memperhatikan yang benar. memperhatikan yang benar lima indah bagi sesuatu yang ada di sisinya dia ilmu arifi wa tahqiqi dari cahaya ma'rifat dan tahqiq dasar Titik, titik Ustaz di sini. Masya ya. Allah. Udah sejam lebih Ustaz. Ini kita cukupkan sampai di sini. Ustaz. Kalau lama-lama ntar Ustaz pegel. Masya Allah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.